Maaf ya, di sini agak ribut. Saya sedang di rumah, nggak di sekolah. It's okay. Tapi kedengaran nggak? Jelas nggak suara saya kedengaran? Dengar, Jelas, Mister. Mister. Alhamdulillah. Oke, jadi topik kita masih tentang passive voice. Jadi passive voice itu sebenarnya kalimatnya, apa namanya? Kalimatnya tuh ada di semua tenses itu. Kalimat yang berimbuhan di. Nah, seperti ini, tapi kita masih belajar kemarin yang present kan, sama yang past. Sebenarnya ada di present continuous, past continuous, semua tenses ada. Seperti contohnya ini, presentnya I do my homework, pasifnya my homework is done. Tapi yang terpenting kalian harus tahu kalimat pasif ini cuma to be dengan verb 3. Jadi kalau udah paham yang aktifnya, penggunaan present, past, past continuous, present perfect, insya Allah udah paham aja. Tinggal mengubah gini aja, kalau present perfect misalnya, I have done my homework. Nah, ini kan aktif. Berarti kalau di pasifnya, di bahasa Indonesia kan, tugas saya sudah dikerjakan. Tinggal tambah been sama done. Karena di present perfect kan pakai verb 3 juga. Kalau di continuous, I'm doing my homework. Saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah saya gitu. Kalau di pasifnya, pekerjaan rumah saya sudah dikerjakan. Begitu. Oke, tapi kita yang mau fokus yang untuk ujian aja dulu ya. Karena ini sudah saya buat soalnya. Soalnya itu bukan mentranslatekan seperti yang saya tugaskan kemarin. Itu kan cuma salah satu latihan untuk memperkuat pemahaman aja. But the question in the semester test will be error analysis and choosing option. Jadi sebelumnya ini kemarin yang perlu dipahami sebelum nanti ada contoh soalnya, tapi coba kita sedikit recall, mengulang materi sebelumnya. Jadi time signal present versus past. Jadi kalau di present itu jelas ya, artinya kalimatnya yang terjadi pada saat ini atau kejadian yang terjadi berulang. Jadi keterangan waktunya ini every day, every month, every week, every year, now, nowadays. Kalau past artinya yang sudah berlalu. Misalnya, saya makan apel jam 3 malam gitu kan. Sekarang kita sebutkan itu kan sudah berlalu jam 3 malam, itu masuk past. Atau kemarin. Nah, seperti ini keterangan waktunya. In 1997 misalnya. Pokoknya kata yang sudah terjadi, kalimat yang sudah terjadi di masa lampau. Sekarang 2020, 2019 pun itu udah masuk pas. Kemudian to be-nya, jelas ini udah paham, insya Allah kalian udah paham. Kalau yang present, oh sorry, belum saya ubah. Ini. Kalau yang present itu menggunakan pluralnya are, I pasangannya I am, singularnya he, she, it pasangannya is. Kalau plural, kalau pas, ini was, where aja to be-nya ya. Was sama where. I was juga, he, she, it, oh terbalik, sorry. Nah, jadi ini contohnya kalimat present yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau positifnya, I am always given. Ini contoh ya. Saya selalu diberikan hadiah setiap tahun. Tengok keterangannya every year, makanya bentuknya present. Tapi kalau dirubah keterangan waktunya last year,
itu tentu berubah juga model kalimatnya. Yang semulanya I am always given, jadinya I was always given. Oke, kalau negatifnya tinggal tambahkan not, I'm not always given. Kalau yang pasnya I was not given. Yang bertanyanya sama to be dulu. Am I always given? Kalau yang pasnya was I always given. Always-nya saya lupa taruh. Oke, sekarang aktif sama pasif. Untuk menghindari kesalahpahamannya, karena orang banyak ketika speaking itu kalimatnya semi pasif. Contohnya, mana yang benar? I was wrote atau I was written a letter atau the letter was written. Which one is correct? I was written a letter or the letter was written. Contoh, I was written a letter yesterday atau the letter was written yesterday. Which one is correct? Yang pertama, Mister. Masa ya yang pertama? I was written. I was written artinya saya ditulis oleh surat. Nah, itu kan kesalahan mentang-mentang pasif yang aktifnya dilupakan. Contoh lain, misalnya apa ya? I was built this house atau I built this house. I was built this house last year atau I built the house last year. Ini antara pasif sama aktif. Which one is correct? I was built the house last year atau I built, nggak pakai was, I built the house last year. Yang mana yang benar? Viola, yang mana yang benar Viola? I built, Mister. Nah, I built. Karena dia kan nggak semua kalimat aktif kan. Kalau saya bilang tadi, I was built the house, nggak cocok kan? I was built. Seharusnya kan pakai yang aktif, saya membangun rumah. Jadi kalau dibikin I was built, itu artinya tentu akan aneh. Saya dibangun rumah gitu. Artinya saya membangun rumah. Artinya imbuhannya bukan pasif. Kalau pasif kayaknya yang di. Oke, untuk lebih pahamnya coba kita jawab pertanyaan ini. She sell mango. She kata kerjanya sell bla 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 mangoes every day. Oh, ini cocoknya apa? Dia perempuan menjual, ada yang berubah kan? Dalam bentuk present. Kalimat aktif dalam bentuk present. Coba kalau yang nomor 2, mana yang apa yang berubah? The apartment already sold yesterday. Yang pertama kita tentukan dulu kalimatnya yang diharapkan bentuknya aktif atau pasif. Kalau yang pertama kan dia menjual mangga setiap hari. Pasti kan aktif menjual, bukan dijual. Mungkin dia dijual mangga setiap hari. Nah, coba kalau yang nomor 2, ini keterangannya pas. Ini kalimatnya pas. The apartment already, kata kerjanya sell, bla bla bla, yesterday. Coba Kansa. Ini kalimatnya aktif atau pasif? Tinggal Pasif, tengok aja. Mister.
Kok pasif? Kalau pasif kan imbuhannya di. Oh, iya, bentar. Yang cocoknya mana? Pasif atau kan ini kan kalimatnya bisa aktif atau pasif nih semua nih. Nah, yang mana yang cocok? Kalau pasif dibilang berarti dijual kan. Sell ini kan artinya menjual. Berarti kalau dipasifkan dijual. Apartemen. Oh ya, sorry ya, pasif kalimatnya. Ya benar, pasif. Sini keterangannya yesterday. Jadi jawabannya Verb 2 sel. verb 3, nggak verb 2. Was kan? Sel. Karena kan yesterday kan Iya. pakai yang pas was. Masa iya sell, sold. Nah, ini harus hafal ya. Kan kata kerja pertamanya sell, kedua sold, ketiga sold juga. Mana ada sell? Oke, lanjut. Coba Inayah Fadila yang nomor 3 ini. The building, kata kerjanya build, keterangan waktunya in 1546, 1543. Nah, ini pas juga kan, keterangan waktunya pas. Inayah, ini ada orangnya enggak? Nah, coba Inayah. Ini ditentukan dulu kalimatnya yang diharapkan atau yang cocok dalam bentuk pasif atau aktif. Bangunan, bla bla bla, tahun 15, bangunan, build, kata kerjanya, membangun atau dibangun gitu. Tahun 1543. Nah, dibangun. Jadinya apa? Oke, dibangun. Jadinya pakai pola yang pas, karena ini kan keterangannya lampau. Ada lupa kemarin. Yang saya jelaskan kemarin yang pas. Was where to be-nya. Oke, verb 3. The building. Was. Bagus. Verb 3 dari build. Oke. Build juga ya, tapi pakai T. Oke, good. Oke, lanjut. Ini kita latihan di sini aja, karena kan hari ini kan bebas tugas masih kan. Stefani, coba Stefani. Stefani, can you hear me? Coba Stefani, nomor yang keempat ini. Kafi produce, menghasilkan ya, produce ini menghasilkan. Mana yang cocok, pasif kah atau aktif kah? In many part of Indonesia. Sehingga nggak ada keterangan pasnya ya. Kita lihat dari kalimatnya. Ini kalimat present. Ini satu pengetahuan umum kan. Bukan satu kejadian historik itu yang terjadi masa lampau. Jadi ini kalimatnya cocoknya present. Nah, sekarang aktif atau pasif, Stefani? Aktif. Kemarin kalau aktif, kalau pasif itu imbuhan di. Kalau aktif berarti yang bukan di, berarti me, imbuhan me. Berarti ini kata kerjanya produce. Cocoknya dihasilkan atau menghasilkan? Masa iya? Kopi menghasilkan dong. Dihasilkan. Nah, jadinya apa? Ini present ya, karena nggak ada keterangan pasnya. Kita lihat dari kalimatnya pun ini pengetahuan umum gitu. Jadi nggak bentuk yang terjadi di masa lampau gitu. Jadi bentuknya present. Yang pertama kita pelajari kemarin. Kafi
To be-nya is kan? Itu kan present. Verb 3 dari ini present. Verb 3 dari produce apa? Juga cuma pakai D. Ya. Bentuk kata kerja yang reguler ya. Tinggal tambah ed. Ini kalian harus hafal ya. Kemarin kan ada saya kirim kan, yang kata kerja familiar kemarin. Ya. Kalau eat, ate, eaten itu. Kalau itu yang irregular. Kalau regular tinggal tambah ed aja. Banyak yang regular daripada yang irregular. Oke, lanjut. Rani Septianalis. Iya, Mister. Nah, coba Rani. Yang nomor ke-5 ini Rani. Bentar, ini tadi kurang ya. Nomor 1 S-nya tinggal. Cells, reason. Apa jawabannya Rani? Last year, many people fire. Fire ini dipecat ya. Memecat, fire. Iya. From their jobs because of economic crisis. Nah, jadi keterangan waktunya last year, berarti ini pas. Nah, sekarang yang cocoknya aktif atau pasif? Banyak orang memecat atau dipecat. Kalau pasif berarti dipecat. Dipecat, Mister. Nah, dipecat. Berarti jadinya many. Pakai was, Mister. Pakai was atau were. Ya, kan ini kan bentuk yang pasnya. Sekarang many people. Many people was atau were? Where? Bukan where, were. Where di mana dong were. artinya? Where? Were, Mister. Fired jadinya? Verb 3-nya, Mister. Iya, verb 3 fired. Fire. Regular juga, tinggal tambah ed aja. Id. Coba baca, jadinya apa? Last year many people were fired from their jobs because of the economic crisis. Oke, economic crisis. Economic crisis. Oke, lanjut. Salsabila. Salsabila Triandita. Ya, Mister. Coba ini, yang nomor berapa nih? Yang ke-6. He learned French when he was in Paris. Pasif tuh, Mister. Ya nggak tahu. Coba pahami. Kita kan paham kan maksud dari kalimat ini. Ya kita cocokkan. Dia mempelajari bahasa Perancis ketika dia di Paris. Nah, itu kalau bentuknya aktif. Kalau pasif dia dipelajari bahasa Perancis. Aktif. Nah, aktif. Jadinya apa? Emang kita kemarin nggak ada belajar yang fokus yang pasif aja ya, tapi kalian harus paham juga kalau nggak semua kalimat itu bentuknya pasif. He nah, bentuk yang aktif berarti kan subjek, verb 1, karena kalau singular kan subjeknya he, ditambah s atau es kata kerjanya. Jadinya kan nggak berubah kan, learns
tambah S aja. Oke, kayaknya kalian pelajari lagi nih ya, nanti yang kalimat biasa. Learns times. Ya, learns. Karena subjeknya he kan. Kalau subjeknya they nggak akan pakai S ya. They learn. Tapi kalau he learns. He learns. Oh, sorry. Ini bukan ya. Bukan present, ini past. Karena kan di belakangnya keterangan waktunya. When he was in Paris. Artinya sudah berlalu. Dilihat dari ininya. Ini kan pakai past. He was. Jadi, learn. Ya. Subjek, verb 2. Oke, lanjut. Fani Septriani. Ya, Mister. Pak, terakhir lah ini ya. Ini tinggal 8 menit lagi, tapi masih ada satu bahasan lagi. Oke, Presiden Soekarno desain kata kerjanya, the National Museum. Ini cocoknya aktif atau pasif? Didesain atau mendesain? Aktif, Mister. Nah, aktif. Nah, di dalam present ya, nggak ada keterangan pasnya. Presiden Soekarno. Oh ya, pas ya. Ini bentuknya pas. Ini supaya nggak ragu, kita tambah aja lah ya. Karena kalian kan mungkin nggak paham. Sebenarnya nggak harus ada juga keterangan waktunya. Kita bisa paham kalimatnya Presiden Soekarno National Museum. Pastilah pakai pas kan. Karena ini kalimatnya terjadi lampau ya dalam historik sejarah. Oke, lanjut. Jadinya apa? Sama kayak pola yang di atas tadi. Pas. Subjek verb 2. Berarti design jadi Desain pakai ed. ya designed. Bukan designed ya, designed. Sorry ya, agak ribut. Oke. Jadi itu dia tentang aktif pasif. Jadi kesimpulannya besok di soal ujian tuh seperti ini. Tapi ini kan fill in the blank. Tapi kalau di ujian nanti memilih jawaban, memilih pilihan ganda. Jadi kalian menentukan kalimatnya itu pasif atau aktif gitu. Nah, lihat juga pas aktifnya atau pasifnya dalam present atau past. Fokusnya kalian menentukan to be sama verb 3-nya. Oke. Ini tinggal 6 menit lagi. Satu lagi besok soalnya tentang error recognition. Atau yang error-error gitu. Menentukan bagian mana yang salah dalam kalimat. Bagian yang salah itu fokusnya bisa di verb 3-nya seperti yang tadi ya. Verb 3 dari menulis apa? Misalnya, Zelina. Menulis, write. Verb 3-nya written, pakai ed. Zelina. Written ya, lama kali jawab. Kan aktif form, sama yang tadi. Kalimatnya seharusnya aktif, tapi dibuat pasif gitu. Nah, itu bagian yang diuji juga. Kemudian proposition, kalau tahun pakai in, kalau tempat pakai at, kalau orang di pasif itu kan pakai by. Seperti contohnya, an apple is eaten by me, bukan to me gitu. Nah, sama penggunaan be juga. Kalimatnya pas tapi pakai to be is, itu kan salah. Nih, coba satu soal kita bahas aja. Dua, nih masih cukup nih 2 soal lah. Sisanya kalian kerjakan aja sendiri gitu. Oke, coba baca yang kalimat pertama, kemudian tentukan mana di kalimat ini yang salah. Oke, Intan Widyana.
Intan, coba Intan, mana yang bagian salah? Ini yang fokusnya yang salah, yang saya garis bawah ini ya. Fish, introduced, began, sama their homes. Nah, mana yang saya garis bawah ini yang salah? Oke, nggak ada yang jawab. Food, frozen food, makanan beku, such as frozen fish, ikan, dan sayuran, introduced in 1920 when people began to buy freezer for their homes. Jadi bisa dilihat kan, ini subjeknya food frozen. Nah, kata kerjanya introduce. Nah, mana yang cocok? Introduce dikenalkan, kalau ini kan introduce bentuknya aktif. Frozen food seperti fish dan sayur-sayuran ini mengenalkan di tahun 1920 ketika orang baru memulai membeli kulkas untuk rumah mereka. Mana bagian yang salah? Pasti kan jawabannya yang ini, introduce. Seharusnya was introduced, dikenalkan, bukan mengenalkan. Karena kalau nggak pakai was, itu artinya aktif dia, mengenalkan kalau diartikan. Yang cocoknya kan dikenalkan pada tahun 1920. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mister. Yeah, you're welcome. Okay, see you guys. Bye-bye. Ya.